Shalom saudara-saudaraku, jumpa lagi semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Saya rindu saudara tetap memiliki terus panggilan untuk berbuat baik, panggilan untuk memberitakan kebenaran Tuhan kepada setiap orang. Saudaraku, saya terus menyapa kepada hamba-hamba Tuhan dan teman-teman saya yang hari ini terus giat melakukan pekerjaan pelayanan Injil ke pedalaman. Mereka berjalan puluhan kilometer, naik gunung, turun gunung, naik perahu, lewat laut, lewat sungai, hanya untuk menemui orang-orang yang menderita di sana. Mereka membagikan makanan, mereka membagikan pola hidup sehat, dan mereka mendidik mereka untuk belajar supaya mereka tidak buta huruf dan mereka menjadi orang-orang yang sama dengan diri kita. Tuhan memberkati. Saya juga mengucapkan salam terhadap semua saudara-saudara saya, jemaat MCC yang saya kasih dan cintai. Juga saya mengucapkan terima kasih yang begitu luar biasa terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh menopang pelayanan saya. Walaupun saudaraku mereka dalam keadaan sukar, tetapi mereka terus ikut membantu dalam pelayanan. Tuhan yang membalas semuanya. Saudaraku, semuanya tertulis di bawah ini. Saya tidak bisa membalas, tetapi Tuhan yang membalas. Dan saudara diberkati Tuhan karena sudah melakukan pelayanan misi bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Bisnis dan Toleransi. Haleluya, puji nama Tuhan. Judul ini sangat penting, saudaraku, antara bisnis dan toleransi. Bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita berbisnis, kita harus mengerti, saudaraku. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari kitab Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 28. Ada yang menyebar harta, di situ dalam bahasa aslinya pausar, yang artinya membagikan, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, dalam bahasa aslinya yaitu kausak, yang berarti menahan, melindungi diri, namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa yang menahan gandum, atau dalam bahasa aslinya mafnaf, yang arti menghambat, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Ayat 27, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saudaraku, ayat ini bukan spekulasi, saudaraku. Kalau dikatakan ada orang yang menyebar harta, membagikan harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat atau menahan atau melindungi hartanya, namun selalu berkekurangan. Lalu saudaraku, dikatakan siapa menahan gandum, menghambat, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Ini apa, saudaraku? Ini bukan spekulasi yang dikatakan bahwa spekulasi itu hanya pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan, tindakan yang bersifat untung-untungan, saudaraku. Bukan demikian, saudaraku. Semua ini berdasarkan konsep bisnis hukum kerajaan Allah. Dijelaskan bertambah kaya, diberi kelimpahan, berkat turun, diperkenan orang, bahkan tumbuh seperti daun muda. Wah, ini berkatnya luar biasa. Tetapi bagaimana, saudaraku, kalau dikatakan membagikan harta, bertambah kaya, yang menahan, yang ngirit, malah bertambah kekurangan. Ini aneh, saudaraku. Dan saudaraku, kalau kita lihat di sini, siapa yang menahan gandum atau menghambat, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Saudaraku, ini apa hubungannya? Ini ada hubungannya, saudaraku. Ini cara pola bisnis kerajaan Allah. Bahwa ketika dalam masa kekurangan, jangan ditahan. Gandum itu malah tetap dijual. Ini yang terjadi pada Yusuf. Ketika Yusuf, di mana dipanggil oleh Firaun, karena Yusuf masih di penjara, yang mana Firaun bermimpi di tepi sungai Nil
tiba-tiba keluar 7 lembu yang gemuk, dan tiba-tiba 7 lembu yang kurus dan buruk keadaannya makan lembu yang gemuk itu. Kemudian dia lihat setangkai gandum dan 7 bulirnya yang gemuk, tiba-tiba ada bulir yang kurus memakan bulir yang gemuk itu. Dia bingung, saudaraku, ini mimpi apa? Dan dia memanggil semua ahli mimpi, ahli nujum, orang-orang hebat, orang-orang berilmu, tidak bisa menjelaskan apa artinya. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa Yusuf orang yang mampu mengartikan mimpi, maka dia dipanggil dari penjara. Dan dia berhadapan dengan Firaun, dan Firaun menjelaskan mimpinya, dan Yusuf menerangkan bahwa 7 tahun akan ada masa kelimpahan, dan 7 tahun ada masa kekurangan dan paceklik, saudaraku. Ketika Firaun mendengar penjelasan Yusuf, Firaun katakan dalam Kejadian 41 ayat 38 dan 39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seperti Yusuf ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Saudaraku, ini Firaun ngomong. Firaun menyatakan bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah, karena dia bisa menjelaskan strategi bisnis yang harus dijalankan oleh Mesir, di mana Yusuf mengatakan ada masa paceklik yang akan terjadi selama 7 tahun. Tetapi sebelumnya akan ada masa kelimpahan selama 7 tahun. Dan saudaraku, lalu Firaun katakan, engkau orang yang penuh dengan roh Allah. Dia katakan kepada orang-orang di sekelilingnya, kepada pegawainya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40-41, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku, Yusuf diangkat oleh Firaun. Ketika Yusuf dekat dengan pemerintah, bukan karena dia orang yang menjilat pada pemerintah, bukan karena dia cari aleman. Orang Jawa bilang aleman itu cari muka, saudaraku. Dia ikut mendekatkan dengan strategi politik pemerintah, tidak. Tetapi Yusuf adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang terus memikirkan negaranya, orang yang terus memikirkan kesejahteraan orang. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memberi mimpi kepada Firaun, dan Firaun panggil Yusuf, dikonektingkan kepada Tuhan, dan Yusuf menjelaskan kepada Firaun, maka Yusuf diangkat. Rekodnya Yusuf itu karena dia penuh dengan roh Allah. Firaun tidak melihat kurikulum vitae Yusuf, tidak. Tetapi Firaun melihat bahwa dia penuh dengan roh Allah. Karena apa yang dimimpikan Firaun itu dijelaskan bahwa mimpinya itu dari Allah. Sehingga Firaun kaget, saudaraku. Dan bukan hanya sampai situ, Firaun juga kaget karena Yusuf dapat menjelaskan secara detail dan bagaimana solusi untuk mimpi itu. Saudaraku, inilah Yusuf memiliki dedikasi yang luar biasa terhadap negara dan terhadap kesejahteraan orang lain. Saudara, kalau kita melihat perjalanan hidup Yusuf yang dibenci keluarganya, karena Yusuf sebenarnya anak yang ke-11 dari Yakub, anak yang lahir pada masa tuanya, anak yang lahir dari istri tersayang Rahel, dan dia memiliki 10 saudara tirinya. Dia umur 17 tahun sudah menjadi gembala, dan bahkan bapaknya memberikan jubah yang maha indah, sehingga terjadi iri hati dan kecemburuan di antara lingkungan keluarganya. Tetapi Yusuf tetap baik, saudaraku. Bahkan ini menjadi sesuatu yang meledak ketika Yusuf mengatakan bahwa dia bermimpi, dan bahwa mimpinya nanti dia akan berkuasa atas keluarganya. Waduh, kakaknya marah, saudaraku. Dan secara diam-diam berusaha untuk membunuhnya. Tetapi pada akhirnya Yusuf dijual. Saudaraku, Yusuf terpisah dari ayahnya.
Dia terpisah dari keluarganya, tetapi dalam kesendirian tidak punya apa-apa, saudaraku. Yusuf menjadi orang yang dijual, tidak punya apa-apa, saudara. Mulai dari nol, saudaraku, tidak punya apa-apa. Tetapi karena hidupnya dekat dengan Tuhan, hidupnya selalu menanyakan kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Ketika hidupnya bertanya terus kepada Tuhan sebagai orang yang taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memimpin Yusuf mulai dari penjara, dari titik nadir, naik, menjadi penguasa atas negara itu. Yusuf terus menjaga hatinya kudus di hadapan Allah. Walaupun dia dalam penjara, dia tetap menjaga suasana hatinya dekat dengan Tuhan. Sehingga saudaraku, Tuhan tidak melupakannya. Tuhan ingat akan kasih Yusuf. Tuhan ingat akan kebaikan Yusuf terhadap saudaranya. Dan dia diangkat oleh Tuhan. Banyak orang bertanya, bisnis apa yang paling cocok pada saat-saat sekarang? Saudaraku, memang pada akhir zaman dalam kitab Matius 24 ayat 38 dikatakan situasi orang akhir zaman, pesta pora, kawin mengawinkan. Jadi kalau bisnis ya di seputar itu. Tapi saya mau mengatakan, bisnis apa yang tepat? Bisnis seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ini yang paling tepat. Bisnis apa yang paling tepat? Bisnis yang mengikuti pimpinan Roh Tuhan. Setiap orang itu akan diberikan kekuatan, kuasa yang besar terhadap orang itu ketika orang itu mempunyai pikirannya secara global, memiliki pikiran yang sangat luas terhadap orang banyak. Saudara-saudara ingat bahwa dikatakan, pergilah beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Saudaraku, Yusuf menjadi orang yang dipilih Tuhan karena hatinya, pikirannya sampai ke ujung dunia. Situasi paceklik waktu itu dikatakan dalam sejarah bahwa Cina juga membeli gandum di Mesir, saudaraku, yang waktu itu dipimpin oleh Yusuf. Makanya ada kolerasi ayatnya yang kita baca dari kitab Amsal dengan kehidupan Yusuf, di mana dikatakan siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Artinya dia tidak pilih kasih, dia tidak pilih orang, tetapi dia jual yang membutuhkan gandum. Nah, saudaraku, Yusuf think global, saudaraku. Dia berpikir secara luas. Saudaraku, kalau engkau hanya berpikir secara kecil, lingkaran kecil, saudaraku, bagaimana Tuhan memberkati engkau besar kalau pikiranmu hanya sudah cukup, saudara sudah senang dengan keadaan saudara, sudah tinggal nyaman, sudahlah, yang penting saya hidup baik-baik, saya hidup tidak menyusahkan orang, yang penting saya hidup, jalani hidup sampai saya mati. Saudara, bukan begitu. Saudara harus punya hatimu untuk dunia. Saudara, doamu untuk Indonesia, bukan hanya keluarga, doamu untuk dunia. Situasi COVID-19 ini kita berdoa untuk setiap suku-suku di pedalaman juga, supaya mereka diluputkan oleh Tuhan. Kita doa, saudaraku, untuk Indonesia. Kalau saudara katakan yang penting keluargaku aman, saudaraku, Tuhan minta kita berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk situasi, kondisi politik dan keadaan Indonesia. Karena Tuhan mau kita berdoa bagi bangsa ini. Tuhan juga mau kita berdoa bagi kesejahteraan seluruh bangsa di dunia. Yusuf sudah melakukan di dalam hidupnya. Orang yang tidak punya apa-apa, yang dari penjara diangkat Tuhan, memberkati dunia, saudaraku. Luar biasa strateginya. 7 tahun dia kumpulkan gandum begitu banyak. 7 tahun kemudian dalam masa paceklik dia menjual, memberkati, saudaraku. Sehingga tidak ada yang mati kelaparan. Semua dicukupkan oleh cara bisnis kerajaan Allah. Tahu saudara maksudnya bahwa bisnis kerajaan Allah, bisnis yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang banyak.
Saudaraku, di dalam bisnis dan toleransi, saya akan bacakan dari kitab 1 Petrus 4 ayat 2-4, dikatakan demikian, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, rupa-rupa keinginan, saudaraku, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Di dalam bisnis dan toleransi, biasanya orang yang berada di level bawah, dia akan mengikuti cara, sikap, hidup, gaya hidup orang yang di atasnya. Itu bukan bisnis kerajaan Allah. Bisnis kerajaan Allah di mana seorang harus tetap mempunyai integritas yang kuat di dalam Tuhan. Telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kamu sudah hidup di lingkungan seperti itu, saudaraku. Saudara, kita tidak bisa memilih situasinya, saudaraku. Kita tidak bisa pergi sampai ke ujung dunia kamu mencari situasi yang baik. Saudaraku, dunia ini terjadi seperti ini. Jadi saudaraku, dalam ayat ini, orang ini sudah hidup di dalam keadaan seperti ini, saudaraku. Tetapi orang ini dikatakan, sebab itu mereka heran, walaupun kamu sudah hidup dalam keadaan seperti ini, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan. Artinya walaupun hidupnya, lingkungannya seperti itu, tapi dia tidak mencemplungkan diri, saudaraku. Amin. Kita hidup dalam kesulitan, caranya korup-korupan, saudaraku, banyak korupsi, tetapi kita tidak mau hidup di dalam korupsi itu, saudaraku. Tidak mencemplungkan di dalam ketidaksenonohan. Oleh sebab itu dikatakan ini, saudaraku, dalam kalimat yang terakhir, dan mereka memfitnah kamu. Wah, luar biasa, saudaraku. Justru, saudaraku, apakah kita harus bertoleransi di dalam ketidaksenonohan? Supaya orang tidak memfitnah kamu. Orang yang benar malah difitnah, saudaraku. Karena tidak mencemplungkan diri di dalam ketidaksenonohan, difitnah. Itu ada kaitan dengan ayat dari Matius 7 ayat 6. Dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu, berbalik memfitnah kamu. Ketika kamu tidak masuk dalam kubangan ketidaksenonohan, mereka berbalik memfitnah kamu. Orang yang benar malah difitnah. Orang yang hidup benar malah jadi excluded, saudaraku. Mengerti, saudaraku? Jadi excluded. Jadi kalau supaya kita included, ya kita ikut tidak benar. Supaya kita included, kita melakukan yang tidak senonoh. Saudaraku, tidak bisa. Orang yang bisnis di dalam kerajaan Allah, dia harus punya integritas. Amin. Integritasnya harus kuat. Dia tidak mencemplungkan diri di dalam dosa ketidaksenonohan. Saudaraku, begitu banyak orang yang korupsi, tetapi saudaraku, kita tidak mengikutinya. Haleluya. Karena apa? Karena itu bukan tipe cara bisnis kerajaan Allah. Justru orang itu berbalik mengoyak kamu. Anjing itu menggigit kamu. Anjing itu menggigit kamu. Anjing itu mengoyak kamu. Memfitnah kamu. Karena kamu hidup di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan memaksakan Injil kepada orang yang tidak mengenal nilainya. Percuma, saudaraku. Saudara mau bicara Injil seperti apapun, dia tidak bisa menerima, saudaraku. Ketika kita melihat dosa orang itu, lalu kita menasihati dengan Injil, tidak akan bisa mengerti. Karena dia tidak punya nilai-nilai itu, saudaraku. Paulus menjelaskan dengan cara lain, saudaraku. Dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan ketiga dikatakan demikian, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta,
tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara mengerti bahwa ketika kita memberikan nilai Injil di dalam bisnis, mereka sulit pakai cara lain, sikap hidup. Surat yang tertulis yang dapat dibaca orang, bukan ditulis dengan tinta, bukan ditulis pada loh-loh batu, tetapi ditulis pada loh hati dengan tulisan dari roh Tuhan. Seperti Yusuf. Yusuf penuh dengan roh Allah, makanya Firaun kata, engkau orang yang penuh dengan roh Allah. Dia sikap hidupnya, hatinya itu penuh dengan roh Allah. Jadi saudaraku, orang membaca nilai-nilai hidup kerajaan Allah melalui sikap hidup saudara. Amin. Kebaikan itu bukan pura-pura. Kasih itu bukan dibuat-buat. Tetapi kasih itu pengorbanan. Kebaikan itu keharusan. Itu tidak bisa hanya pura-pura, saudara. Itu sesuatu yang dijalankan karena orang itu memiliki integritas nilai kerajaan Allah, sehingga dia hidupnya seperti itu, saudaraku. Kembali lagi tadi saya katakan, Yusuf dari orang paling bawah di titik nadir, tetapi Allah mengangkat dia dengan luar biasa karena hidupnya penuh dengan roh Allah. Bagaimana dengan saudara? Firaun tidak melihat kurikulum vitae, tetapi Firaun melihat kebaikan hati Yusuf. Firaun tidak melihat bagaimana prestasi yang Yusuf miliki, tetapi Firaun melihat bagaimana hati yang penuh dengan roh Allah. Orang yang tidak mengerti saja bisa mengatakan hatimu penuh dengan roh Allah. Luar biasa, saudaraku. Saya rindu saudara mengerti, menangkap firman ini. Bisnis dan toleransi ini sangat sulit, saudaraku. Tetapi menjadi mudah ketika engkau tetap pegang nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara, engkau lihat keadaan apa yang dialami Yusuf. Tidak ada dukungan keluarga, tidak ada dukungan siapapun. Secara pribadi, dia jalani hidup dengan Tuhan. Dan Tuhan pilih menjadi orang yang luar biasa. Saudaraku, biarlah ini menjadi bagian hidup yang terpenting di dalam saudara berbisnis. Supaya saudara memiliki pikiran untuk mensejahterakan banyak orang. Bukan untuk dirimu sendiri. Saudara memiliki untuk kebaikan banyak orang. Karena di situ Tuhan yang menilai hati, Tuhan yang menguji hati, dan Tuhan yang tahu hatimu yang baik itu. Dan dia mempercayakan kuasanya kepada saudara. Dia mempercayakan harta dari kerajaan Allah kepada saudara, yaitu berkat untuk memberkati orang lain. Tuhan memberkati saudara, dan teruslah berbisnis bersama dengan Tuhan. Dan saudara bukan hanya memberkati keluargamu, tetapi memberkati banyak orang, memberkati bangsa Indonesia, dan memberkati seluruh bangsa di dunia. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati setiap orang yang sudah mendengarkan firman ini, Tuhan. Biar di dalam kehidupan bisnis, Tuhan, kami bisa mengerti toleransi yang benar di hadapan Tuhan, supaya kami terus memegang integritas kami, hidup kudus, hidup dekat dengan Tuhan, hidup memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Berkatilah Tuhan setiap orang yang mendengar, yang hari ini melaksanakan bisnis, supaya dia mulai membukakan untuk berpikir lebih luas lagi dalam berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan kuasa dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Amin. Oke saudaraku, Tuhan memberkati saudara. Salam misi Injil dan sampai jumpa lagi. Amin.